Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Di saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di fisika kuantum terkait dengan efek fotolistrik, yaitu di mana sifat partikel dari gelombang. Oke, jadi dalam pembahasan radiasi benda hitam, Planck telah mendalilkan bahwa atom-atom dinding rongga berlaku sebagai osilator yang mempunyai energi terkuantisasikan secara diskrit. Namun, Planck tetap menganggap bahwa radiasi gelombang elektromagnet yang dipancarkannya mempunyai distribusi energi yang kontinu. Einstein di tahun 1905 mengusulkan bahwa radiasi elektromagnet terdiri atas paket-paket energi, bak partikel. Jika frekuensi gelombang elektromagnet adalah nu, besar paket energinya adalah hnu. Paket energi ini disebut sebagai foton, terpancar sewaktu osilator harmonis sumber turun tingkat energinya. Baik, ini adalah skema pengamatan dari peristiwa efek fotolistrik, yaitu di sini Einstein berhasil menjelaskan peristiwa fotolistrik yang pertama kalinya itu diamati oleh Hertz dan selanjutnya diteliti secara eksperimental oleh P. Lenard. Ya, di mana di sini cahaya yang menyinari suatu elektroda dapat melepaskan elektron-elektron dari permukaan elektroda tersebut. Elektron yang terlepas memiliki energi kinetik yang bertambah besar seiring dengan bertambah besarnya frekuensi cahaya yang menyinarinya. Jadi cahaya dari lampu menyinari elektroda K, ini ada fotokatoda, kemudian elektron-elektron terlepas dari elektroda dan bergerak menuju elektroda A, yaitu anoda, yang disebut sebagai kolektor, lalu menimbulkan arus listrik ya dalam rangkaian yang dapat diamati dengan galvanometer. Nah, selanjutnya energi kinetik elektron yang terlepas, fotoelektron tadi, dapat diukur dengan memasang tegangan searah V yang besarnya dapat diatur. Nah, kutub positif dihubungkan pada elektroda K dan kutub negatif pada elektroda A, sehingga elektroda A memberikan gaya tolak pada elektron. Nah, jika energi penghambat potensial listrik elektron yang timbul akibat pemasangan tegangan searah sama dengan atau lebih besar dari energi kinetik fotoelektron mula-mula, sewaktu terpancar dari fotokatoda, aliran elektron di anoda serta arus di G akan berhenti. Potensial demikian disebut sebagai potensial penghenti atau stopping potential, atau diberi simbol Vp. Jika muatan elektron adalah minus E, maka K sama dengan E Vp. Nah, dari hasil-hasil eksperimen menunjukkan bahwa tidak ada waktu tunda antara penyinaran elektroda dan terlepasnya fotoelektron atau timbulnya arus. Yang kedua, pada frekuensi cahaya yang tetap, lambda pun tetap, warna cahaya sama. Arus I yang timbul sebanding lurus dengan intensitas cahaya. Pada frekuensi dan intensitas cahaya yang tetap, arus yang timbul berkurang dengan bertambahnya potensial yang terpasang. Dan untuk suatu permukaan bahan, nilai potensial penghenti Vp ini tergantung pada frekuensi cahaya dan bukan pada intensitas cahaya. Einstein juga menjelaskan hasil pengamatan tadi sebagai berikut, yaitu elektron-elektron pada fotokatoda yang disinari menyerap foton cahaya masing-masing sebesar hnu. Sebelum elektron dapat dilepas dari permukaan fotokatoda, energi yang telah diserap harus dapat digunakan elektron untuk melawan energi ikat elektron pada permukaan fotokatoda.
Energi yang diperlukan untuk melepaskan ikatan disebut sebagai fungsi kerja atau work function. V. Fotokatoda yang berkaitan dengan potensial fungsi kerja sebesar W sama dengan V per E. Maka energi yang masih tersisa adalah Hnu minus V. Hnu minus V. Dan berupa energi kinetik fotoelektron sewaktu terpancar dari fotoelektroda. Nah, untuk menghentikan elektron agar tidak mencapai anoda, kita memerlukan tegangan penghenti Vp. Jadi berlaku hubungan seperti ini, K sama dengan Hnu minus V sama dengan EVP, atau Vp sama dengan Hnu per E minus V per E sama dengan Hnu per E minus W. Nah, persamaan fotoelistrik Einstein sangat memadai untuk menjelaskan hasil eksperimen. Nah, di sini ada hasil-hasil eksperimen fotolistrik, ya, di mana ini adalah I-nya konstan, kemudian ini frekuensi dan V-nya konstan, kemudian ini intensitas dan frekuensinya konstan, kemudian ini memiliki beberapa intensitas cahaya yang berbeda. Jadi grafik Vp ini adalah hasil eksperimen yang diperoleh untuk berbagai macam frekuensi nu suatu bahan fotokatoda tertentu, karena fungsi nu ini akan membentuk garis lurus atau lereng garis lurus ini dapat digunakan untuk menentukan nilai H per E secara teliti. Nah, dengan mengisi nilai E yang diperoleh dari percobaan tetes minyak milikan, maka nilai tetapan Planck dapat ditentukan. Oke, kita mencoba menyelesaikan satu soal, yaitu yang pertama, fluks energi matahari yang sampai di bumi adalah 1 kali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat. Nah, berapa cacah foton yang sampai di bumi per meter kuadrat tiap detik jika cahaya matahari mempunyai panjang gelombang rata-rata 5000 Armstrong. Nah, kita bisa mencoba menjawab, yaitu di sini energi tiap foton dengan lambda 5000 Armstrong itu adalah E itu sendiri sama dengan Hnu itu sama dengan Hc per lambda. Nah, tetapan Planck di sini kita pakai 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second dikalikan dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi panjang gelombang ini yang dalam Armstrong diubah ke dalam meter, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, ini hasilnya adalah 4,0 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Kemudian fluks energi yang sampai di bumi yang sampai di bumi itu kan sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 3 watt per meter pangkat 2, itu sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 3 Joule per meter kuadrat
second. Jadi energi yang sampai di bumi per meter kuadrat tiap detik, berarti itu sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 3 Joule ya, dari sini ya. Kemudian karena tiap fotonnya adalah 4, ini ya, energi tiap fotonnya itu 4,0 kali 10 pangkat minus 19 Joule, maka cacah foton yang sampai di bumi tiap meter kuadrat tiap detik, saya jangan tiap ya, pakai per aja, per meter kuadrat tiap detiknya itu sama dengan ini ya, 1,0 kali 10 pangkat 3 Joule dibagi dengan 4,0 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Itu hasilnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 21 foton. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita coba soal yang kedua, yaitu fungsi kerja logam platina adalah 9,9 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Berapakah frekuensi ambang cahaya untuk melepaskan fotoelektron dari platina? Jadi jawabnya itu, jika sebuah elektron menyerap sebuah foton pada frekuensi ambang, maka energi yang diserap hanya mampu untuk melepaskan ikatan elektron dari permukaan bahan, sehingga elektron akan terlepas dengan energi kinetiknya itu 0. Jadi dari persamaan Einstein itu diperoleh bahwa 0 sama dengan H0 minus V, sehingga mu0 sama dengan V per H itu adalah 9,9 kali 10 pangkat minus 19 Joule dibagi dengan H, yaitu 6,3 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Maka hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 15 Hertz. Ini adalah frekuensinya. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya ya. Selamat belajar, dan mungkin nanti ada soal-soal untuk sebagai latihan kalian di rumah. Terima kasih.